Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 12, yaitu baris ke-7 dari bawah ke atas. Faidatun, ini satu ilmu. Faidatun ay hadi faidatun, ini satu ilmu. Artinya pembahasan di dalam yang akan kita bahas ini ada ilmu-ilmu yang terpendam yang perlu dipelajari. Ikhtilaf ulama, beda pendapat ulama. Yang beda pendapat itu ulama. Ulama di sini ulama tauhid. Karena kita bicara ilmu tauhid. Tapi Bapak Ibu, kalau ulama berbeda pendapat, itu pasti ada titik temu. Tapi kalau bukan ulama beda pendapat, sulit ditemukan. Bahkan bisa mengalami salah satunya ada yang salah, salah satunya ada yang benar. Nah, ini dilihat ikhtilaf ulama. Kalimatnya ada ulama di situ. Beda pendapat para ulama. Tapi ingat, beda pendapatnya para ulama, nanti ada titik temunya. Tapi kalau berbeda pendapat bukan ulama, di situ memperuncing permasalahan, mengalami kebingungan. Yang satunya sah nanti, yang satunya tidak sah. Yang satunya benar, yang satunya salah. Nah, apabila itu terjadi, pasti perbedaan pendapat itu mereka di dalamnya itu bukan ulama. Contoh, sebelum kita membahas, menentukan satu Ramadan dan satu Syawal banyak perbedaan pendapat. Kenapa maka banyak? Ada yang tuh melihat pasang surut air laut, nang bubuh nang hira-hiram tuh atau dari gua tuh. Apa jadi tarik anak Sabandia kan? Kalau tarik anak Sabandia itu benar, tetapi masalah pedoman menentukan awal Ramadan, awal hari raya lewat pasang surut air laut itu yang salah. Pada itu terjadi perbedaan pendapat. Umat jadi bingung. Ada yang menghitung dulu-duluan, ibaratnya diumumkan, bingung umat. Ada lagi menunggu ru'yah. Nah, apabila terjadi perbedaan pendapat, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, "Farudduhu ilallah wa rasul", kembalilah kepada Allah, maksudnya Al-Quran. Wa rasul, kembalilah kepada Rasul, maksudnya kembali kepada hadis. Pahami, pelajari, analisa, dalami. Adakah di dalam Al-Quran? Pahami, analisa, dalami. Adakah di dalam hadis? Apabila ada permasalahan yang diperselisihkan, maka kembali Al-Quran dan hadis. Ikuti pendapat ulama ahli memahami Quran dan hadis. Apabila ulama ahli memahami Quran, namanya mufassir, ahli tafsir. Apabila kembali ke hadis, ikuti ulama
ulama yang ahli mengenal hadis, namanya muhaddis. Lalu para ulama fikih bagaimana? Karena berhubungan dengan ibadah. Satu Ramadan berhubungan dengan ibadah. Satu Syawal juga berhubungan dengan permasalahan ibadah. Bagaimana kacamata ulama ahli fikih? Bagaimana pendapat Imam Hanafi? Bagaimana pendapat Imam Maliki? Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal? Terjadi juga perbedaan pendapat di antara mereka mazhab empat, tapi mereka perbedaannya bukan memperuncing permasalahan. Situ ada titik temu. Contoh, Imam Hanafi mewajibkan sebijian kepala membasuh kepala. Imam Syafi'i hanya membasuh sebahagian kepala yang wajib, bukan seluruh kepala. Imam Hanafi hidupnya di mana dulu? Imam Syafi'i mazhab yang terbanyaknya di mana? Apabila imam yang ikut Imam Hanafi harus sebijian kepala yang basuh waktu berwudu. Insya Allah ibu-ibu talakungnya Thailand besar, bapak-bapak sama besar kupiah. Tapi kalau yang mengikuti mazhab Syafi'i kebetulan yang berada di Indonesia, apalagi di Kalimantan Selatan, masih bisa yang mengamalkan pahaman Hanafi lewat hukum sunat di dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mewajibkan seperti ini, asal di kepala. Imam Hanafi mewajibkan sebijian kepala, ambil langsung sunat. Nah, selesai. Tapi belum puasa gue kepala dia nak dikeram ikut mazhab Hanafi. Itu sesuai selera, airnya panas. Ada pertentangan? Ada pertentangan antara membasuh kepala sebijian dengan mazhab Syafi'i. Itu hukumnya sunat, basuh semua kepala itu sunat dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab Hanafi wajib, dalam mazhab Syafi'i hanya sebagian. Nah, itu perbedaan kedua-duanya itu bisa dikerjakan. Coba kepada tuan guru, kita jangan bingung kalau terjadi perbedaan pendapat. Ambil pendapat yang paling ikhtiar, apik dan hati-hati. Contoh guys, ini pas masalah ikhtiar tulisannya nih. Dalam hadis Nabi juga di dalam Quran ada berbunyi, paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah berpuasa. Di situ tafsirnya macam-macam. Ada lagi ay syahida bimakna ra'a, ay ru'yatul hilal. Barang siapa yang menyaksikan bulan, di situ tafsirnya syahida ay ra'a. Ra'a itu melihat, menyaksikan, melihat. Berarti kadang awal ditentukan dulu bukan melihat. Ini wahyu Al-Quran, firman Allah. Kadang mungkin salah. Nah, lalu ada orang memaksakan diri untuk menghitung dahulu. Pendapat itu bisa dikritisi dan ditolak karena bertentangan dengan dalil Al-Quran yang nyata dan jelas tadi. Apalagi melihat pasang surut air laut. Kemudian hadis Nabi, sumu liru'yati, berpuasalah melihat bulan. Wafkiru liru'yati, berhari rayalah melihat bulan. Fa'in ummiya alaikum, apabila bulan tertutup awan. Fa'in humma alaikum, apabila bulan tertutup awan. Fa'miru idada sya'bana lalatin, sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30. Ini wahyu hadis. Rasulullah bersifat syidik, amanah, tabligh, pertolongan. Kata-kata Rasulullah itu jadi hukum. Kata-kata kita, adakah hadirin kata-kata yang jadi hukum? Ada? Kata-kata Rasulullah jadi hukum. Diamnya Rasulullah jadi hukum.
tidurnya Rasulullah jadi hukum, makannya Rasulullah jadi hukum, kondisinya Rasulullah jadi hukum, lupanya Rasulullah jadi hukum. Makanya ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu Rasulullah dilupakan oleh Allah karena supaya jadi hukum. Kita kan lupa ingat pasar tuh. Lupanya Rasulullah jadi hukum, lupa kita ingat pasar. Lihat, melihat bulan dulu, lalu minggu sore kayaknya insya Allah ulang meneropong dulu. Itu mengamalkan paman syaitan syahra yasum. Itu mengamalkan subuh ru'yati waftiru ru'yati. Yang jangan ngomong membuang-buang duit sidang isbat. Kalau ngomong itu tidak diambil Rasulullah umat. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah umat. Ini masalah ibadah. Kan mulut orang banyak usil kan? Buang-buang duit, jangan buang-buang duit pian kan? Kan itu tuh Bapak Ibu, hati-hati. Ini bicara hukum agama. Lalu misalnya setelah dilihat enggak kelihatan, diteropong enggak kelihatan, sambungannya fa'in umiya alaikum, apabila bulan tertutup awan, mendung, berawan atau hujan, fakbiru sempurnakan, genapkan iddat Sya'ban, bilangan bulan Sya'ban, Salasin 30. Berarti kalau minggu sore itu tidak kelihatan, maka Senin masih Sya'ban. Baru malam Selasa as-salat jami'an. Kalau kelihatan disumpah, lalu dilaporkan, lalu nanti Menteri Agama memutuskan setelah menimbang, disumpah siapa-siapa yang melihat berapa derajat bulan itu di daerah berapa sekian derajat di melihat sekian derajat, disumpah, lalu diputuskan besok jatuh 1 Ramadan, lalu malam Seninnya, minggu malam Senin baru as-salat jami'ah. Itu pun sidang isbat namanya. Kita disuruh Pak egois seperti itu. Belum takutan kaina-kainanya nih Menteri Agama nih boleh hitung-hitung lagi. Belum takutan Menteri Agama ini ngajak Soekarno. Belum takutan Menteri Agama ini bukan Ade Armando. Nah, makanya hati-hati nih. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Nah, apabila terjadi perbedaan jauh-jauh hari berhitung, orang jauh-jauh hari berhitung tuh bukan biarnya dosa di anak-anak di TV itu. Ya Allah, bukan biarnya karasi itu. Agama ini bukan bakal karasan, agama ini ada punya dalil. Lalu terjadi perbedaan, misal, lalu orang banyak ngomong, perbedaan itu kita hargai. Ada kalau dihargai perbedaan, kalau salah satunya ada benar, salah satunya ada yang salah. Nah bisa dihargai itu, nang saya ikut saya ikut ada kalau duanya sah sama yang sembuh. Itu namanya harga menghargai. Karena sama-sama sok. Lalu orang bertakwa Gurudin nang bujur itu Pak Gurud ke Gurudin nang ada Pak Gurud kah? Bujur Allah. Kenapa Gurudin? Karena aku Allah. Jadi itu bujur Gurud urut ke Gurud dalilnya ada juga. Silakan menurut nang ada Pak Gurud. Berarti nang salah siapa Gurudin? Nang ada sambil subuh. Nah, itu pentingnya teologi agama memang seperti ini. Apabila terjadi nanti perbedaan, salah satunya ada yang benar, salah satunya ada salah, membawa umat di berbahaya, seorang salah. Makanya harus yakin lewat ru'yatul hilal. Hanya 2 menentukan 1 Ramadan
ru'yah. Kalau kada kelihatan melihat, ikmal, sempurnakan. Lain pada ini salah. Wis. Lagi. Lain pada ini salah. Berarti guru ini menyalahkan siapa? Menyalahkan yang salah. Kalau salah berbahaya Bapak Ibu. Nah berbahayanya lagi ya tadi. Nah saya ikut hari raya, apa nah saya ikut boleh puasa hari ini, nah saya ikut besok. Jadi untuk kalau bujur hari Senin tuh bisa, bujur hari Senin, nah salah satu kurang tuh sehari. Kalau bujur Selasa 60, nah Senin tadi belum puasa lagi. Nah parah lagi, Sabtu Ramadan apa satu Syawalnya belain, satu juga belain. Coba kalau kurang hadis. Ada yang hari Senin misalnya hari raya, ada hari Selasa yang hari raya. Nang bini hari Selasa hari raya, nang laki hari Senin hari raya. Ujian nang bini, aku lagi masak, aku puasa. Nah lagi juga tuh. Ujian nang laki berpuasa hari raya itu haram. Aku umat nang besok. Betul-betul. Andai kata ulun bujur Senin hari raya, andai kata nambah hari salah satu pasti puasa hari Senin. Haram kan puasa? Andai kata bujur Senin. Kalau hari raya hari Selasa mah berarti yang berhari raya hari Senin kurang sehari. Nah makanya ikuti pemerintah aja, ikuti karena pemerintah sesuai loh aturan sesuai menurut aturan penentuannya itu sidang isbat itu pun disumpah tuh mereka ahli semua. Kalau mau foto Pak Ibu foto bukunya 2050 sudah ada jatuhnya tanggal 2060 ada juga hidup jauh ada bukunya hitung-hitungan ada kami pesantren belajar itu ada juga, tapi kami kada berani karena itu perkiraan, namanya juga hitung-hitungan bisa benar bisa ini masalahnya bukan pribadi, masalah umat. Kembali lagi ikhtilaf ulama di tauhid kritik pada masalah apa dulu khilafnya. Bapak Ibu, masalah apa dulu khilafnya? Pelajari biar apabila seputar masalah perbedaan pendapatnya, yang seekor mengadakan sunat, yang seekor mengadakan boleh, silahkan. Aman. Yang seekor mengadakan haram, yang seekor mengadakan halal. Nah, hati-hati tuh. Perbedaannya tuh dilihat dulu, perbedaannya urusan apa? Yang seekor mengadakan haram, yang seekor mengadakan halal. Hati-hati tuh di situ. Tak salah, bahaya. Kalau bujur nang makan, pas nama haramkan berbahaya. Kalau bujur nang haram makan, pas nama halalkan berbahaya. Kami beda pendapat ya. Apa beda pendapat? Masalah daging apa? Daging babi. Kenapa maksudnya? Ada nama bolehkan dulu, ada nama tidak. Nah, daging babi beda pendapat. Ada guru ini sudah jadi fok. Nah, fok itu istilah bahasa Inggris tuh. Kasihan orang. Nah, bedanya. Jangan bedanya babi hutan lonceng nggak pulang. Nah, bandanya mirip juga sama. Ini beda hukum. Nah, ada sinonim yang gitu. Nah, ciri itu orang Jawa kan. Berarti orang kita Kalimantan apa? Nah, kan sama aja juga. Jalan padu jalan dapur. Sama aja juga. Nah, kembali lagi. Ini perbedaannya ulama tauhid pada qadim dan azali. Nah, qadim dan azali sudah tahu ya. Qadim itu apa? Tiada berawal.
Azali apa? Tunggu dulu. Atas tiga kaul, tiga pendapat, kalimat kadim dan azali, ada terjadi perbedaan pendapat para ulama ahli di bidang tauhid kepada tiga pendapat, dan ketiga-tiganya ini harus kita pahami. Kaul yang pertama, pendapat yang pertama, apa pendapat yang pertama? Bahwa kadim yang maujud, yang tiada berpermulaan bagi adanya tapi kada berawal. Istilah ilmu tauhid namanya kadim. Kadim itu ada tapi kada berawal, ada tapi kada berpermulaan. Itu bahasa tauhidnya ya kadim. Berarti Nur Muhammad diadakan, berarti berawal, kada masuk di kalimat kadim. Memang terus ya. Ini ada modal kadim, ada modal hadis, ya. Kadim mewujud ada, tapi tiada berpermulaan. Adanya itu kada berawal. Bahasa tauhidnya kadim. Berarti kadim tidak berawal adanya. Adanya itu tidak berawal. Bahasa tauhidnya kadim. Terus. Dan azali, garis bawahi lah. Azali barang yang tiada awal. Baginya kada berawal juga. Ada awal juga, sambungannya ada, sama ada ia mewujud. Apakah adanya itu kada berawal, atau tiada, atau kadada, kadadanya itu pun tidak berawal. Berarti azali adanya itu tidak berawal, atau tidak adanya itu pun tidak berawal. Hati itu dulu anunya tuh, definisinya dulu, hanya keterangannya. Berarti azali tidak berawal juga, tidak berawal. Adanya tidak berawal, kadadanya pun tidak berawal. Diutapin itu dulu, jangan tak lain kan bingung. Kenapa ini tunggu definisinya dulu. Kita ini pengajian nih, utak tuh ada tak lain. Nah, bingung. Ini bingung kayaknya tuh. Itu dulu. Baru contohkan, di sini ada contohnya. Apa arti tadi? Adanya tidak berawal. Kalau azali ada dan kadada juga tidak berawal. Ada apa di sini? Terus maka, di sini penjelasannya, definisinya tadi kalau kada paham, kada usah pemaparan penjelasan gak bisa kalau definisinya salah. Definisi itu Bapak Ibu menentukan penjelasan. Tidak boleh menjelaskan kalau tidak memahami definisi. Amunisi dengan imunisasi itu aja lah. Lalu ulun menjelaskan, ulun misalnya menjelaskan amunisi dengan imunisasi, lalu ulun menjelaskan. Nah, penjelasan ulun keterkaitan dengan definisi. Apakah penjelasan ulun ini masalah amunisi? Apakah penjelasan ulun ini masalah imunisasi? Coba, perlu
diperbaharui karena berbahaya, bisa meledak. Nah, arahnya kemana tuh? Amunisi tuh harus bawa ke posyandu. Nah, itu nolak. Nah, berarti penjelasan terikat dengan definisi. Tidak boleh kita menjelaskan suatu ilmu kalau tidak menguasai definisi. Bahaya, salah, memunculkan kebingungan. Berarti azali tadi apa? Ada, tidak berawal. Yang tidak ada pun tidak berawal. Kalau kadim, adanya tidak berawal. Selesai. Sampai di situ aja. Nah, lalu diteruskan. Maka zat Allah Ta'ala dan segala sifat subutiyah yang ada dimiliki Allah, catat subutiyah, dan segala sifatnya Allah subutiyah yang ada, yang wajib bagi Allah. Berarti wujud kita pokok. Nah, nyaman. Disifatkan dengan qadim dan azali. Disifatkan dengan qadim, kayak itu dulu. Disifatkan dengan qadim. Allah Ta'ala tidak berawal. Adanya Allah tidak berawal. Kemudian di sini dan azali. Nah, koma di situ Bapak Ibu, koma sama mengomai berbahaya. Sifat Allah wujud kidam bokok. Allah tidak berawal. Allah tidak berawal. Sifat Allah pun tidak berawal. Karena sifat itu menunjukkan adanya Allah. Maka sifat itu nampak ada. Sifat itu nampak ada. Kan nampak sifat itu. Tapi menunjukkan sifat itu kepada yang disifati, yaitu Allah. Maka sifat itu pun juga qadim dan azali. Azali itu apa? Wujud tidak wa'al mukhalafah yang mutaradi nafsi wadani kudrat iradat iman sampai kata kalimun. Itu Bapak Ibu tidak nampak, tapi nampak di ketika kita melihat ciptaan Allah. Nampaklah sifat Allah. Kita ingat Allah, makrifat kepada Allah, mengenal Allah lewat sifat Allah. Karena sifat wujud dan baqa menunjukkan kepada pemiliknya, yaitu adalah Allah. Maka sifat itu pun juga qadim dan azali. Sifat kita nampak. Yang bisa marah. Marah itu nampak apa? Kan nampak. Tapi ketika muncul, nah, sifat marah itu kelihatan. Marah itu sifat, tapi kelihatan lewat zat dirinya. Montong bawai. Mulut itu zat sifat. Zat mulut itu apa? Zat. Munculnya dari mulut bawai tadi. Berawal nggak itu? Dia berawal nggak? Itu berawal. Dia berawal. Berarti sifat marah berawal. Karena kita hamba atau makhluk. Nah, ini penting nih. Sifat Allah pun qadim dan azali. Allah Ta'alanya qadim. Sifatnya Allah qadim dan azali. Itu dulu. Yang berawal, berarti sifat yang berawal. Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala qadim, tidak berawal. Sifatnya Allah juga qadim, tambah azali. Kenapa tadi azali? Azali tadi yang ada dan tiada ada, tetap tidak berawal. Jelas kan? Nah, ini hati-hati, ini kita bingung berbahaya. Lagi, Bapak Ibu, ini tangan. Ini tangan. Nah, ada bayang-bayang tangan. Bayang-bayang tangan ini sifat tangan zat. Bayang-bayang tangan ini berawal. Kenapa nggak berawal? Karena tangannya berawal. Bayang-bayang tangan menunjukkan adanya tangan. Sekali lagi, bayang-bayang tangan menunjukkan adanya tangan. Apakah bayang-bayang itu tangan? Sifat dengan zat beda, tapi sifat menunjukkan zat. Apabila zatnya berawal, sifatnya berawal. Apabila zatnya tidak berawal, sifatnya apakah duluan tangan atau duluan bayang-bayang? Bayang-bayang tidak nampak. Kalau tangannya tidak ada yang boleh bayang-bayangnya, tapi orangnya ada hantu. Ngalinya hantu. Nah, ini apa logika itu harus dimainkan. Nah, logika ada main berbeda nih. Ini paham di sini syukur. Belum ini kada paham lagi, Pak Ibu. Kita ilmu ini kan beberapa paksaan memaham, tapi kita harus fokus. Tak ada lagi. Ini tangan, zat. Ini bayang-bayang tangan, sifat. Karena tangan ini berawal, otomatis sifatnya berawal. Berarti baru. Karena zatnya baru, sifatnya baru. Apakah sifat dia zat? Beda. Tapi sifat menunjukkan kepada zat. Jelas? Nah, Allah Ta'ala tidak berawal. Berarti sifatnya jangan. Tidak berawal juga. Sifat Allah tidak berawal juga. Zatnya aja sudah tidak berawal. Berarti sifatnya tidak berawal juga. Tapi kalau ke Allah langsung qadim. Kalau kepada sifat azali namanya. Jangan kepada sifat. Kalau berawal Allah Ta'ala qadim, sifatnya Allah baru pakapiran. Tuh pahami. Azali tadi barang yang tiada awal, adalah tidak berawal baginya, sama ada ia maujud. Apakah nampak sifat itu? Seperti ada bayang-bayang tangan. Nah, bayang-bayang tangan ada, tapi kalau tangannya ada bayang-bayang. Nah, bayang-bayang tangan ada menunjukkan kepada tangan, tapi karena tangan berawal, sifatnya berawal. Kalau Allah Ta'ala tidak berawal, sifatnya tidak berawal. Hati. Belajar tauhid itu ini mencari walillahil mathalul a'la. Memaham ilmu ma'rifat, ilmu tauhid perlu dengan contoh supaya mudah dipaham. Jangan, maaf Bapak Ibu, ulun mencontohkan tangan. Ini tangannya jauh berawal. Sifat yang ada pada tangan terikat dengan tangan. Karena tangan ini baru berawal, otomatis sifat bayangan tangan ini pun berawal. Karena tangannya berawal, otomatis bayang-bayang berawal. Tangan, jangan tangan itu ya Allah ya. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat wujud, kita bohong mukhalafah. Allah Ta'alanya qadim, tidak berawal. Otomatis sifatnya Allah
berawal juga bahasa tauhid azali. Adanya sifat Allah tidak berawal, tapi sifat menunjukkan kepada Allah. Allah Ta'ala dulu kita bahas, baru sifatnya. Tangan dulu yang kita pahami, baru bayang-bayangnya. Jelas? Minggu ini Allah kadang dulu. Bapak Ibu mudahan paham. Itu penting. Minggu ini perlu kita bahas. Minggu ini pengajian dulu. Pengajian tetap. Kalau yang Ramadan jangan diendak lagi nih dong. Bisa diingat, tapi nggak diingat nggak apa-apa. Allah Ta'ala tidak berawal, otomatis sifatnya tidak berawal. Allah Ta'ala kita kenali lewat sifatnya. Nah itu tuh Pak Ibu, sifat itu menunjukkan kepada Allah. Tetapi ingat, kenapa kita membicarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita lewat sifatnya kita kenal Allah. Tidak mungkin ada sifat Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Nah itu tidak mungkin dia membahas bayang-bayang tangan kalau dia ada kenal tangan. Ya, bayang-bayang tangan kenal, tangan ada kenal, bisa lah. Nah itu aja Pak Ibu. Ini kita tegang sudah mulai minggu enak pulang. Nah hanya ulun terusnya belum tegang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ulun paksa, ada ulun melihat di belakang aja. Makanya wallahu a'lam kerjanya sudah jual. Nah sambil mau kepala sudah. Coba jangan mau kepala ulun bahas film. Ada apa? Bagus nama urut kepala, nggak ingatakan guru sadar sudah guru ini. Insya Allah kita akan masuk mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, orang itu Allah pahamkan pada agama. Bagaimana kita masalah ini Pak? Ini sangat menentukan pemahaman selanjutnya. Minggu mana diulang-ulang sedikit. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya anta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.